Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para hadirin jamaah salat Jumat Indonesia Exim Bank rahimakumullah. Bersama ini kami sampaikan maklumat majelis salat Jumat hari ini tanggal 2 Januari 2026 sebagai berikut. Maklumat pertama yang bertindak sebagai khotib Jumat pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Ade Permana dengan tema makna sholat dan masjid dalam kisah surah Al-Isra ayat 1. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Maklumat kedua, waktu azan sholat Jumat hari ini yaitu pukul 12 tepat. Dan sebentar lagi kita akan memasuki waktunya. Maklumat ketiga, kami mohon kepada para jamaah untuk dapat mengkondisikan handphonenya baik di silence ataupun di nonaktifkan. Kami sampaikan sekali lagi kepada para jamaah untuk dapat mengkondisikan handphonenya baik di silence ataupun di nonaktifkan. Demikian maklumat Jumat ini kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa katsiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Jamaah Indonesia Exim Bank yang dirahmati Allah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah. Pada Jumat kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita tahu pada bulan ini kita memasuki bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada berbagai macam peristiwa yang khusus diceritakan di surat Al-Isra ayat pertama yang saya bacakan di awal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu terus naik ke langit 1, 2 sampai ke 7, lalu naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, mendapatkan hadiah sholat yang 5 waktu. Mungkin kita sudah hafal sejarahnya, kita sudah ingat ceritanya, tapi yang pada Jumat kali ini ingin khatib ingatkan buat kita semua, yuk kita renungi tentang hikmah surat Al-Isra ini, yaitu tentang sholat dan masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, satu saat muridnya Ibnu Arabi lapor kepada gurunya. Dia berkata, wahai guruku, alhamdulillah saya tadi malam sholat malam, lalu saya bisa menghatamkan Quran ketika sedang menjalani sholat malam. Satu Quran 30 juz dibaca oleh muridnya Ibnu Arabi. Lalu kata Ibnu Arabi, bagus, coba kau lakukan nanti malam kembali, tapi kau bayangkan guru-gurumu ada di depanmu ketika kau sholat malam. Ketika kau sedang sholat malam, kau anggap guru-gurumu ada di depanmu, melihat kamu sholat. Dilakukanlah sholat malam itu, lalu besoknya lapor lagi kepada gurunya Ibnu Arabi, wahai guru, semalam saya tidak sanggup menghatamkan Quran. Sholat saya di depan guru-guru saya hanya sanggup setengah Quran saya baca.
Bagus, kata gurunya. Coba kau lakukan lagi malam ini. Kau anggap di depanmu ada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Dilakukanlah oleh muridnya Ibnu Arabi. Sholat malam kembali malam itu. Besoknya lapor kembali. Wahai guru, saya sanggup hanya 1/4 Quran saya baca. Kata gurunya, coba kau lakukan lagi malam. Kau anggap sholatmu di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi hadirin? Sholatnya si muridnya ini hanya sanggup membaca 1 juz Al-Quran di sholat malamnya. Lalu kata gurunya, lakukan kembali besok. Kau sholat di depanmu, anggap ada Rasulullah, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril yang membawakan wahyu Quran dari Allah untuk Nabi Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Ternyata setelah dia sholat di hadapan dia, merasa ada Nabi Muhammad dan Jibril, dia hanya sanggup membaca beberapa surat saja, tidak sampai 1 juz. Kata gurunya, coba yang terakhir, kau coba sholat dan anggap di depanmu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi hadirin ketika muridnya Ibnu Arabi sholat malam? Di hadapannya dia anggap ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan 1 juz, jangankan 1 Quran, Al-Fatihah tidak sanggup dia tamatkan. Ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia menangis dan tidak bisa melanjutkan Al-Fatihahnya. Karena dia merasa di hadapannya ada Allah. Ketika dia mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah aku menyembah, dia menangis, ya Allah, engkau ada di hadapanku ketika aku sholat. Aku berkata engkaulah sebagai Tuhan yang aku sembah, tapi ternyata aku sering berbohong, ya Allah, ya Rabb. Kadangkala ada Tuhan lain selainmu, ya Allah, yang aku sembah. Aku menyembah harta, aku menyembah jabatan, aku menyembah kekayaan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka untuk mencapai kesempurnaan sholat, agar mencapai sholat yang khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 syarat yang harus kita penuhi, dan mudah-mudahan cukup waktunya pada Jumat kali ini. Yang pertama, untuk mencapai sholat yang khusyuk, maka kita harus isti'dad qabla sholat, persiapan sebelum sholat. Apa isti'dad qabla sholat? Pertama, sebelum waktu sholat, kita ini diuji, Pak. Bagaimana orang mau sholat, lagi dagang rame-ramenya, tiba-tiba azan. Apalagi Jumatan, agak lama nih sholatnya, karena dengerin khutbah. Sedangkan rame toko kita, rame dagangan kita, lagi sibuk kerjaan kita. Disuruh ditinggalkan di surat Al-Jumu'ah sama Allah. Tinggalkan sholat Jumat. Perjuangannya berat mau sholat. Rasulullah ketika mau sholat dilempari kotoran oleh orang-orang yang memang mengincar beliau. Ujian begitu berat orang mau sholat. Saya pribadi tahun yang lalu ketika mau sholat, ketika mau ngisi kajian Ahad subuh di bulan Desember, saya diberikan ujian oleh Allah berat sebelum melaksanakan sholat subuh kajian. Saya ditabrak motor saya oleh motor gerobak, hancur dengkul saya. Bahkan kalau dibawa ke medis, kemungkinan dipotong kaki saya. Tapi ketika ditangani oleh terapis, kemungkinan 2-3 tahun baru bisa jalan kembali. Tapi alhamdulillah dengan banyak doa support, salah satunya Ustadz Ramanikoin, sahabat saya dari Exim Bank yang mensupport biaya pengobatan kita. Alhamdulillah 6 bulan saya bisa berdakwah kembali. Jumat lalu kita mengisi di Masjid Kementerian Koperasi, di TV One, di Masjid At-Thohir kajian. Kita sudah mulai keliling walau memakai tongkat. Kenapa? Kita melihat perjuangan Rasul. Rasulullah sholat saja, mau sholat, mau berdakwah, Rasul diikuti oleh kafir Quraisy, bahkan mau dibunuh. Maka kita mau meninggalkan dagang, kantor, kerjaan, hanya sebentar kita melaksanakan sholat.
dan tidak ada gangguan ketika kita mau melaksanakan sholat. Tadi saya naik ke atas ditemani oleh security, dibantu. Luar biasa perjuangan Rasul sebelum sholat itu diuji luar biasa. Nah yang kedua, persiapan sebelum sholat adalah wudhu. Sempurnakan wudhu kalau untuk mencapai sholat kita yang sempurna. Kalau mau sholat kita menjadi khusyuk, sempurnakan wudhu kita. Ketika kita membasuh wajah, di dalam hati kita minta kepada Allah, ya Allah hapuskan dosa-dosa wajah yang saya basuh ya Allah. Mata yang sering melihat maksiat, lidah yang sering berbicara maksiat, kuping yang sering mendengar maksiat, tangan dan kaki yang suka melakukan maksiat, bersihkan ya Allah dengan wudhu ini. Inilah persiapan sebelum sholat. Jangan sampai kita sholat tapi kita nggak dapat apa-apa dalam surat Al-Anfal. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbih. Orang itu nggak sholat kata Allah walaupun dia sholat di depan Ka'bah. Dia cuma bertepuk dan bersiul. Gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan. Bacaan sholatnya hanya dianggap sebagai siulan. Kenapa? Karena sholatnya tidak mempersiapkan sedemikian rupa persiapan-persiapan sholat. Lalu yang kedua, kalau sholat kita mau mencapai kehusuan, isti'dad inda sholah. Persiapan kita dalam sholatnya. Ketika kita sholat, oh kita pakai baju yang bersih, yang suci, nggak harus yang mahal. Oh tempatnya mesti tempat yang baik. Ini kantor, walaupun bukan masjid, tapi kalau sering dilakukan yang namanya ibadah di dalam kantor ini, maka dia akan menempel di dinding-dinding kantor ini energi yang positif. Saya bahas kajian di Masjid At-Thohir, kenapa Ka'bah mustajabah dalam berdoa? Salah satunya karena Ka'bah ada batu Hajar Aswad yang menyimpan energi positif. Maka batu Hajar Aswad adalah batu biasa, sama seperti batu yang menempel di dinding-dinding Bang X ini. Tapi kenapa jadi mustajabah? Karena orang berdoa, orang berzikir di depan batu Hajar Aswad dan menyerap energi. Tahun 95 petir menyambar ketika jamaah haji sedang berada di Masjidil Haram. Petir tidak menyambar Hotel Hilton yang lebih tinggi, tapi petir menyambar dan terserap ke batu Hajar Aswad pada tahun 95. Hadirin yang dirahmati Allah, maka sholat ini luar biasa persiapannya. Dan masjid adalah sarana yang terbaik untuk kita pakai dalam sholat. Tapi tempat ini akan terasa barokah karena dipakai sholat Jumat. Ada seorang pendeta Nasrani yang suka melakukan kegiatan pengobatan massal. Non-muslim, Nasrani. Apa yang dilakukan? Si pendeta ini mencari gedung buat pengobatan massal. Lalu dia carilah gedung itu, diantar oleh OB, naik ke atas gedung. Lalu si pendeta berhenti di gedung lantai 3. Dia lihat tempatnya ini bagus buat pengobatan massal. OB yang mengantar dia kebetulan muslim. Dia bertanya, Pak, mohon maaf, kenapa milih yang gedung lantai 3? Padahal lantai-lantai lain lebih bagus dan sering dipakai. Lantai 3 ini jarang dipakai orang, Pak. Ini sepi, kosong. Hanya dipakai 1 minggu 1 kali. Pendeta itu bertanya, dipakai apa? Dipakai sholat Jumat. Bayangkan, kantor gedung yang kosong hanya dipakai 1 kali, 1 Jumat dipakai ibadah sholat Jumat. Pendeta saja yang non muslim tahu ada energi positif yang tertempel di dinding-dinding kantor di lantai 3 itu. Maka alhamdulillah Exim Bank mengadakan Jumatan di kantor ini. Ini akan menyerap energi. Ketika bekerja pun akan menjadi barokah pekerjaan kita. Karena lebih banyak energi yang terpancar dan seserap di dinding-dinding kantor tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka sholat, ketika kita sholat, seperti kita sholat muridnya Ibnu Arabi tadi. Kalau kita mau mencapai kehusuan, anggap sholat kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ihsan. Apa artinya ihsan? Ka'annaka ta'budu, ketika kau beribadah, maka kau merasa di depanmu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika kau beribadah di depanmu merasa ada Allah, maka disitulah sifat ihsan akan timbul dan kita akan merasa khusyuk dalam sholat. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling penting. Kenapa sholat? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Tapi kenapa ada orang sholat tapi tetap aja orang itu masih bermaksiat selesai sholat? Karena sholatnya hanya sekedar dijalankan, belum didirikan. Sholat itu beda antara dikerjakan dengan didirikan. Perintahnya aqimis sholat, bukan if'alis sholat. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Jadi bukan hanya mengerjakan, tapi mendirikan. Apa bedanya? Kalau orang mengerjakan sholat, dia ambil air wudhu, dia masuk ke masjid, dia sholat, baca takbir sampai dengan salam, selesai sholat, nggak ada lagi urusan dengan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, maka ketika dia sholat, dia memakai amalan-amalan sholat di luar sholat. Sholat mengajarkan takbir, maka di luar sholat dia membesarkan Allah. Yang lainnya kecil. Ketika dia sholat, dia sujud, dia tawadhu, maka di luar sholat dia praktekkan amalan sholat. Ketika dia mau sholat, dia harus berwudu, maka selesai sholat dia menjaga wudunya. Ketika dia mau bermaksiat, ketika dia mau memegang wanita yang bukan muhrimnya, dia ingat, saya punya wudu. Ketika dia mau menerima suap, ketika dia mau menerima korupsi, melakukan kegiatan-kegiatan negatif, maka dia ingat, ya Allah, saya punya wudu. Maka hadirin, orang yang mendirikan sholat, mengamalkan amalan sholat di dalam sholat, dan mengamalkan amalan sholat di luar sholat, maka itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, kenapa masjid yang diceritakan dalam surat Al-Isra, Rasul ketika Isra, ya, yaitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid di Mekah sampai masjid di Palestina. Artinya, maknanya, peristiwa perjalanan Isra Mi'raj itu diberkahi oleh Allah karena terjadi di antara dua masjid. Hikmahnya yang kita bisa petik adalah, walaupun kita nggak selamanya hidup di masjid, sholat di masjid, tinggal di masjid, tapi hati kita tetap terpaku terhadap masjid. Apa maknanya? Masjid itu tempat orang sujud. Maka dimanapun kita berada, kita ingat kita harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tawadhu diri kita, bahwasanya kita hamba, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Kalaupun kita kerja, ada masa pensiunnya. Ketika kita kaya, akan ada masanya habis harta kita. Ketika kita punya pangkat dan jabatan, ada kalanya pensiun pangkat dan jabatan kita. Maka apapun titipan dari Allah, maka ini semua akan kembali kepada Allah. Maka yang terakhir saya ingatkan kepada saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Rajab, perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita, dan yang keduanya, terakhirnya, perbanyak istighfar, dan yang ketiganya yaitu sedekah. Perbanyak sedekah kita, berbuat baik. Saya kondisi dengan kaki satu, berdakwah, mengurus anak 4, pesantren 3. Alhamdulillah, majlis zikir kita masih tiap bulan memberikan santunan. Kadang Exim Bank juga membantu ketika santunan anak-anak yatim asuhan kami. Walaupun saya berat mencari nafkah saat ini, tapi saya dikuatkan oleh anak-anak yatim. Ayo kuatkan Ustaz, bikin santunan tetap. Agar apa? Doa terlalu tersalurkan. Maka bulan Rajab, yuk bulan kebaikan. Apapun yang kita berikan kebaikan akan kembali kepada kita. Harta yang kita punya sekarang gak akan kita bawa mati. Maka harta yang kita punya, yang kita titipkan, yang kita amanahkan, yang kita masukkan di jalan Allah, itu yang akan menjadi amal kita ke depan. Mudah-mudahan hadirin, di bulan Rajab ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memperbaiki sholat kita, dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Hamil istri. Kalau puasa Allah